Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam telah larut. Langit di atas masjid di pinggiran desa itu gelap pekat, hanya ditemani cahaya bulan yang samar-samar menyorot melalui celah awan. Di dalamnya, seorang kiai tua masih bersimpuh dalam sujud panjang. Napasnya teratur, bibirnya komat-kamit mengucap istighfar. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang taat beribadah, tak pernah sekalipun lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hari-harinya dipenuhi zikir, malam-malamnya tak lepas dari tahajud, dan lisannya selalu dihiasi dengan doa-doa. Namun, di balik keteguhan imannya, ada satu hal yang belakangan ini terus mengusik batinnya. Sudah bertahun-tahun ia memohon ampun kepada Allah, tapi tak setetes pun air mata jatuh dari matanya. Hatinya kering, seperti bebatuan yang tak mampu mengeluarkan embun. Ia mengangkat wajahnya yang telah dipenuhi keriput, memandang langit-langit masjid dengan sorot mata yang penuh kebingungan. Merasa sudah cinta dan dekat dengan Sang Pencipta sehingga tidak ada ratapan dan tangisan saat berzikir dan memohon. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Cahaya jingga mulai merayapi atap masjid, menandakan waktu subuh telah tiba. Kiai itu berdiri dengan langkah gontai, melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk, meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Selesai sholat, ia duduk termenung di serambi masjid, menyaksikan embun yang jatuh di atas rerumputan. Bagaimana caranya agar ibdah lebih khusyuk lagi, bisa meratap meneteskan air mata memohon ampunan atas dosa-dosa. Saat pikirannya terus berputar tanpa jawaban, tiba-tiba datang iblis menyerupai orang soleh. Ia muncul begitu saja, tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Lelaki itu memiliki raut wajah yang tenang, sorot matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Ia sering terlihat duduk berlama-lama di dalam masjid, beribadah dengan kehusyukan yang luar biasa. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam dalam sujud, bahkan lebih lama dari kiai itu sendiri. Penduduk desa mulai memperhatikannya, beberapa bahkan menganggapnya sebagai seorang wali atau orang saleh yang memiliki ilmu tinggi. Kiai itu merasa ada sesuatu yang berbeda dari lelaki tersebut. Keikhlasannya dalam beribadah tampak begitu sempurna, bahkan melebihi dirinya yang sudah bertahun-tahun mengabdikan hidup untuk agama. Muncul rasa kagum dalam hatinya, sekaligus harapan bahwa mungkin lelaki itu bisa membantunya menemukan jawaban atas kegelisahannya. Maka, pada suatu malam, ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Dengan suara rendah dan penuh harap, ia berkata, "Wahai saudaraku, aku telah beribadah sepanjang hidupku. Namun mengapa air mata tak pernah mengalir saat aku memohon ampun kepada Allah?" Lelaki itu menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam senyum itu, sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah mengandung rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Lelaki asing itu menatap Kiai dengan sorot mata yang sulit ditebak. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya, seolah ia telah mengetahui pertanyaan itu jauh sebelum Kiai mengucapkannya. "Mungkin," katanya dengan nada pelan, "kau perlu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa. Mereka menangis karena dosa-dosa mereka. Mereka menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Tapi kau tidak pernah merasakan hal itu, bukan?" Kiai terdiam. Kata-kata itu menghantam pikirannya seperti ombak besar yang membentur karang. Benar, ia selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, selalu berhati-hati dalam setiap langkah agar tidak tergelincir ke dalam maksiat. Tetapi apakah itu yang membuat hatinya menjadi kaku? Lelaki itu menarik napas panjang, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Kiai. Suaranya menjadi lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Jika kau ingin menangis saat memohon ampun kepada Allah, kau harus tahu bagaimana rasanya sebuah dosa yang nyata. Kau harus merasakan bagaimana manusia bisa terjatuh, sehingga kau akan tahu bagaimana rasanya bangkit dengan hati yang penuh penyesalan." Kiai semakin gelisah. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Lelaki itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan nada yang lebih tajam, "Lakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menanamkan penyesalan mendalam dalam hatimu. Misalnya, bunuh seseorang." Jantung Kiai berdetak lebih cepat. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Astagfirullah," serunya tertahan. "Bagaimana mungkin kau menyarankan hal keji semacam itu? Membunuh adalah dosa yang amat besar. Aku tak akan pernah melakukannya." Wajah lelaki itu tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau menyesal.
Baiklah, katanya pelan, jika itu terlalu berat untukmu, ada cara lain. Ia tersenyum, seolah mengetahui bahwa Kiai masih ragu dan pikirannya belum sepenuhnya tertutup. Lakukan sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang juga akan menanamkan penyesalan dalam hatimu, tapi tidak sebesar membunuh seseorang. Tidurlah dengan seorang wanita yang bukan istrimu. Setelah itu, kau akan merasakan rasa bersalah yang luar biasa, dan kau akan menangis saat memohon ampun. Kiai merasa dadanya semakin sesak. Tidak. Itu juga dosa besar, katanya dengan tegas, meskipun suaranya terdengar sedikit goyah. Lelaki itu hanya tersenyum lagi, tatapannya seolah menembus ke dalam batin Kiai, membaca ketakutan dan kegelisahan yang tersimpan di sana. Kalau begitu, katanya dengan lembut, lakukan sesuatu yang lebih kecil. Sesuatu yang tidak seberat membunuh atau berzina, tetapi cukup untuk mengguncang hatimu. Minumlah sedikit minuman keras. Kiai mengerutkan keningnya. Minuman keras? Ulangnya dengan ragu. Lelaki itu mengangguk. Ya. Itu hanya dosa kecil dibanding dua yang tadi. Kau tidak perlu menyakiti siapapun, hanya meminum sedikit saja. Setelah itu, kau akan merasa bersalah dan hatimu akan melembut. Kiai mulai terdiam, pikirannya dipenuhi pergolakan. Ia tahu minuman keras adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dalam agamanya. Tetapi, di sisi lain, ia juga tahu bahwa dosa itu lebih kecil dibandingkan membunuh atau berzina. Hanya sedikit, hanya untuk membuat hatiku kembali lunak, pikirnya dalam hati. Tanpa ia sadari, benih godaan telah mulai berakar dalam dirinya. Ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Lelaki asing itu masih tersenyum, melihat keraguan dalam diri Kiai seperti seorang pemburu yang sabar menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Malam itu, dengan langkah ragu, Kiai meninggalkan suraunya. Hatinya masih diliputi kegelisahan, tapi pikirannya terus membisikkan alasan. Hanya sedikit, hanya untuk melembutkan hati. Kakinya menuntunnya ke sebuah warung kecil di pinggiran desa, tempat beberapa orang biasa berkumpul dan minum. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia menepisnya. Di dalam warung, seorang wanita paruhbaya yang menjaga tempat itu menatapnya dengan heran. Kiai, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ragu. Warga mengenal Kiai sebagai sosok suci yang tak pernah sekalipun menyentuh hal haram. Kiai mengalihkan pandangan, merasa malu. Aku hanya ingin mencoba sedikit minuman keras, ucapnya lirih. Wanita itu tampak kaget. Tapi, Kiai, itu haram. Kiai mengangguk pelan. Aku tahu hanya sedikit saja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil gelas pertama. Rasanya pahit, panas, dan membakar tenggorokannya. Namun, setelah beberapa teguk, sesuatu dalam dirinya berubah. Dadanya terasa lebih ringan, pikirannya melayang, dan beban yang selama ini menghimpitnya terasa seolah menghilang. Ia tertawa kecil, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Tanpa sadar, ia menuang gelas kedua, lalu ketiga. Kesadaran mulai memudar. Wanita penjaga warung mulai resah melihat perubahan Kiai. Kiai, sudahlah cukup, katanya dengan nada khawatir. Namun, Kiai yang sudah mabuk tidak lagi mendengar dengan jernih. Ia menatap wanita itu dengan pandangan berbeda. Matanya yang tadinya penuh kebijaksanaan kini dipenuhi hawa nafsu. Tanpa peringatan, tangannya bergerak, meraih lengan wanita itu dengan kasar. Wanita itu terkejut, meronta ketakutan. Kiai. Jangan, jeritnya. Tapi Kiai sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan tenaga yang dipengaruhi alkohol, ia mendorong wanita itu ke sudut ruangan. Tangis dan teriakan menggema di dalam warung, namun tak ada yang mendengarnya. Kiai yang selama ini dikenal sebagai panutan, kini telah jatuh ke dalam lubang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita itu berusaha meronta, tetapi cengkeraman Kiai yang dikuasai mabuk terlalu kuat. Ia menjerit, suaranya menggema di dalam warung yang sunyi. Teriak kesadaran Kiai, meskipun kepalanya masih berat oleh alkohol. Dalam kepanikannya, ia mulai menyadari apa yang baru saja terjadi. Tidak, ini salah, gumamnya dengan suara serak. Namun, jeritan wanita itu terus terdengar, dan ketakutannya semakin memuncak. Kiai panik, pikirannya kalut. Jika wanita itu terus berteriak, seluruh desa akan tahu. Dalam kebingungan dan ketakutan yang mencekamkan itu mengguncang, tangannya meraba meja, mencari sesuatu. Apapun,
untuk membuat wanita itu diam. Dan di sanalah ia menemukannya, sebilah pisau dapur yang digunakan wanita itu untuk memotong makanan. Tanpa berpikir panjang, tangannya bergerak dengan refleks yang mengerikan. Pisau itu melesat, menancap di dada wanita tersebut. Matanya membelalak, tubuhnya tersentak sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Darah mengalir membasahi papan kayu. Hening. Kiai menatap tangannya yang berlumuran darah, jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Napasnya memburu, pikirannya berputar liar. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, dari luar terdengar langkah kaki berlari. Warga desa yang mendengar jeritan tadi telah datang, membawa obor dan senjata seadanya. Mereka masuk ke dalam warung dan melihat pemandangan mengerikan itu. Wanita penjaga warung terkapar berlumuran darah, dan Kiai berdiri dengan wajah pucat serta tangan yang masih menggenggam pisau. Kiai? Astagfirullah. Apa yang telah kau lakukan? Teriak seorang warga dengan suara gemetar. Namun, tak ada waktu untuk jawaban. Dalam hitungan detik, amarah meledak. Kiai yang dulu dihormati, kini dipandang sebagai seorang penjahat. Mereka berteriak marah, mendekatinya dengan tatapan penuh kebencian. Ia mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Tangannya gemetar, tubuhnya mundur, tetapi tak ada jalan keluar. Massa yang murka menyerbunya. Pukulan pertama menghantam wajahnya, lalu yang kedua, yang ketiga. Tubuhnya roboh ke lantai, tetapi kemarahan warga tak berhenti. Tendangan dan hantaman bertubi-tubi menghajarnya tanpa ampun. Napasnya mulai tersengal, pandangannya mengabur, dan dalam kesadaran terakhirnya, ia melihat sosok lelaki asing itu berdiri di kejauhan. Lelaki itu tersenyum, matanya berkilat penuh kemenangan sebelum perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Kiai menghembuskan napas terakhirnya di tengah amukan massa, dan barulah saat itu, setetes air mata jatuh dari matanya, tapi semuanya sudah terlambat.